Oke, untuk latihan tentang referensi sel ini, kalian bisa coba kerjakan pada LKS AD08 yang sudah disiapkan. Ada 3 buah worksheet yang disiapkan di sini untuk kalian coba kerjakan. Mulai dari yang pertama, di sini kalian diminta untuk menampilkan saldo hutang pada suatu perusahaan untuk setiap transaksi yang terjadi. Jadi misalnya tanggal 1 Agustus ini terjadi pembelian ATK secara kredit, berarti hutang perusahaan ini bertambah. Prinsipnya adalah artinya ambil saldo yang saat itu berapa, saat itu posisi hutang berapa, ditambah dengan kreditnya. Kalau ada pelunasan berarti dikurangi di kolom debit. Ya, okay? Pelunasan berarti di debit, kalau bertambah hutangnya berarti di kolom kredit. Ini sesuai dengan teori konsep akuntansi. Untuk rumus ini just harus bisa di-copy ke bawah karena prinsipnya sama saja. Misalnya pada tanggal 2 Agustus jadi pelunasan ke toko A untuk hutang yang ada. Berarti ambil saldo hutang sebelumnya, yaitu di kolom F ini, F7-nya, dikurangi, ditambah dengan kredit yang ada, kalau seandainya ada, tapi kalau ada pelunasan berarti dikurangi debit yang ada. Jadi prinsipnya selalu sama. Silakan coba dibuat rumusnya satu ini dan dikopikan ke bawah. Kemudian kalau untuk analisis penjualan di sini, kalian cuma prinsipnya hanya mengambil data-data transaksi yang ada di sini, biaya tetap, biaya variabel, dan biaya jualnya. Jadi kalau misalnya penjualannya katakanlah 800 unit, maka berapa omsetnya, itu berarti tinggal ambil angka unit penjualan dikali dengan harga jual per unit ini. Lalu bagaimana dia variabel? Jelas kalau ingin melakukan penjualan 800 buah, maka kita perlu modal untuk mengadakan 800 buah ini. Maka ini kita sebut dengan biaya variabel, biaya untuk mengadakan 800 buah unit ini, yang berarti dikalikan dengan biaya variabel per unitnya. Dalam keadaan berarti ada di 500 ini yang kita kalikan. Dan tentunya harapan berarti kan tetap hanya bikin satu rumus di sini dan kopikan ke bawah juga, sama seperti prinsip yang sebelumnya. Untuk ini kalian pandai-pandai menentukan mana yang perlu dikunci sel, mana yang tidak, ya, alamat selnya, karena ada yang harus dikunci. Kalau kalian tidak kunci, kalian tidak akan bisa memperoleh angka yang benar seperti yang di sebelah kanan ini. Bagaimana biaya tetap? Biaya tetap itu adalah biaya yang selalu sama, tidak tergantung pada unit. Kalian bisa lihat contoh hasil tampilan akhirnya ada seperti ini. Misalnya munculnya 2,5 juta semua, karena biaya tetap ditentukan misalnya 2,5 juta dalam kasus ini. Dalam hal ini kalian bisa saja kita langsung ketik angkanya, tapi kami lebih berharap kalian menggunakan rumus, misalnya langsung ambil C3. Ya. Nah, tentunya supaya nanti bisa di-copy ke bawah, perlu dilakukan penguncian sel di sini. Bagaimana biaya total? Itu berarti biaya variabel ditambah biaya tetap. Itu adalah total biaya. Nah, dari situ kita bisa tentukan apakah perusahaan ini bisa laba atau ada untung atau rugi. Laba itu artinya untungnya. Artinya, maka kita tinggal mengambil data dari nilai penjualan rupiahnya dikurangi total biaya yang ada. Kalau nilai penjualannya lebih kecil daripada biaya, maka terjadi kerugian. Kalau lebih besar, maka terjadi keuntungan. Kalian bisa lihat dari contoh hasil yang seharusnya diperoleh seperti ini. Dari sini bisa diperoleh analisis bahwa sebenarnya minimal ada 5.000 penjualan untuk pakpoknya, ya, untuk kembali modalnya. Untuk kasus ketiga, kalian hanya diminta melakukan menampilkan hasil perhitungan dari misalnya $1.000, 1% dari $1.000 itu berapa, atau 1% dari $1.500 itu berapa. Kalau 2%, 3%, 4% dari $1.000, $1.500 itu masing-masing berapa. Jadi intinya hanya mengalihkan angka di sini dengan angka yang di sebelah kiri ini untuk mendapatkan angka di posisi sel bersangkutan. Jadi sebagai contoh untuk B3 ini sebenarnya rumusnya hanya adalah ambil dari sel data di A3 misalnya dikalikan dengan B2. Nah, tentunya supaya rumus ini bisa copy ke bawah atau dan copy bisa ke samping. Kami tidak berharap kalian akan membuat satu-satu karena ini cukup banyak sampai kolom CM, berarti hampir 90 kolom harus kalian buat kalau kalian bikin satu-satu. Jadi harapannya kalian akan mengkopinya secara cepat, yaitu misalnya tarik ke bawah, atau kalian bisa langsung double klik untuk mengcopy sampai ke paling bawah, kemudian blok semuanya yang dari ke paling bawah ini dan copy ke sebelah kanan. Kalau cara cepatnya adalah kalian tekan Ctrl C, kemudian copy, kemudian blok ke paling kanan itu Ctrl Shift panah kanan sampai ke paling kanan di sini, kalian bisa langsung Ctrl V untuk mendapatkan jawabannya. Nah, ini ternyata muncul error karena memang rumusnya salah, tidak ada penguncian sel. Kalian perlu harus penguncian sel. Sebagai contoh, kenapa D4 ini salah? Kalau kalian lihat, dia mengambil angka 3000 ini dikali dengan 0. Kenapa ini muncul 6 error number? Karena
rumus di sini terjadi, ambil E8 dikali F7. Angka yang selalu besar untuk dikelola oleh komputer Google Sheet dalam kasus ini. Oke, ini tiga worksheet ini. Setelah itu kalian akan bisa coba kembali ke latihan 05, buka worksheet olahan yang kemarin kita coba buat grafiknya dalam bentuk seperti ini. Misalnya hobi peserta didik dan negara Asia favorit per jenis kelamin, ya. Nah, kalau kalian masih ini kemarin kita buatnya dalam bentuk tabel olahan di sini. Nah, kemarin kalian bikinnya ini satu demi satu rumusnya karena kalian belum mempelajari prinsip pengkopian share relatif. Nah, silakan coba buat kembali rumus ini. Kalian boleh hapus bagian ini dan bagian dua tabel ini saja untuk uji cobanya. Untuk kalian bikin ulang yang dimana rumusnya nanti bisa dikopi ke bawah dan ke samping nantinya. Jadi cukup dengan satu rumus bisa dikopi. Nah, ini bisa dilakukan asal kalian sudah menggunakan prinsip pengkopian relatif. Kalau kemarin kalian harus bikin one by one, kalian sekali lagi belum mempelajari prinsip pengkopian share relatif. Sebagai contoh untuk bagian ini, misalnya ketika kita ingin mencari Singapura yang laki-laki, kalau kemarin kita pakai count if s, maaf, dapat salah ketik count untuk mencari berapa banyak data, kita tambahkan if s, artinya jikanya yang banyak, ada lebih dari satu syarat. Kemarin kita jika mau cari yang negara favorit dari Singapura, kita maka cari kriteria range-nya ada di form responses, yaitu di negara Asia favorit, itu di kolom E ini, form responses E sampai E. Kemudian kita koma, yang kita cari kalau misalnya dari Singapura, kemarin kalian mungkin menggunakan sistem ketik seperti ini, cari kata Singapuranya. Lalu seandainya kalau cuma seperti ini berarti kita hanya dapatkan yang Singapura. Bagaimana kalau seandainya juga mau hanya laki-laki yang suka ke Singapura, maka kita perlu tambahkan syarat kemarin. Di sini kalian bisa masukkan kriteria kedua, asal masukkan daerah range-nya di mana. Misalnya dalam kasus ini kita kembali ke sini, itu di kolom D-nya yang Bapak pilih, tinggal klik ke judulnya maka kalian akan otomatis memperoleh alamat ini. Koma, dalam hal ini kita mau cari yang laki-laki, kalian kemarin mungkin diketiknya dalam bentuk L. Nah, kalau seperti ini prinsip yang kalian buat, maka jelas kalau rumus ini di-copy, jawabannya ya akan sama ya, maksudnya karena akan selalu mencari Singapura dan laki-laki, pada kita berharap ini bisa cari Malaysia yang laki-laki, Cina yang laki-laki, atau misalnya Singapura yang perempuan, tapi tidak bisa dilakukan karena kita menggunakan kata teks langsung di sini. Nah, bayangkan sekarang kalau rumus ini kita menggunakan prinsip share relatif, di mana kita Singapura ini kita tidak ketikkan lagi. Oke, kalian langsung ganti dengan alamat sel yang memang ada kata Singapuranya, yaitu A12. Oke, jadi dalam hal ini Bapak akan menghapus kata Singapuranya, termasuk tanda petiknya, tapi hanya ganti A12. Bagaimana laki-laki L ini? Simbol laki-laki itu ada di B11, ada datanya ada di B11. Bayangkan ini Bapak ganti dengan B11. Nah, kalau seandainya rumus ini semuanya terdiri dari alamat sel semua, maka jelas ini bisa dilakukan pengkopian sel. Sama prinsip mencarinya sama. Misalnya ini mencari negara di sebelah ini dan jenis kelamin seperti yang di atas, begitu seterusnya. Nah, sesuai dengan prinsip yang ada, kalian bisa mencoba melakukan penguncian sel, mana yang harus dikunci, absolut, mana yang semi absolut, maka kalian bisa lakukan pengkopian ke sebelah kanan dan copy ke bawah. Ini contoh yang masih salah karena belum terjadi penguncian. Begitu juga untuk yang ini, untuk menghitung jumlah olahraga, hobi yang suka olahraga, kesenian. Kemarin kalau kalian masih ingat, kalian menggunakan count if s. Dalam hal ini kita mencari yang ke kolom hobi, itu kolom F di sini. Dan yang kriterianya yang kemarin kita pakai itu adalah ada tanda bintang olahraga. Kalau kalian cuma ketik olahraga saja, maka ingat ini artinya cari hobi yang datanya di sini adalah murni kata olahraga saja. Ya, contohnya misalnya di sini. Tapi kalau dia ada gabungan dari misalnya olahraga, traveling, gaming, maka ini tidak terhitung. Maka untuk memperbaikinya, kemarin di sini kalian harus tambahkan wildcard karakter, yaitu bintang, olahraga bintang. Artinya olahraga, kata olahraganya boleh di depan teks atau di tengah ataupun di belakang teks. Ingat, bintang itu artinya mewakili aneka karakter, apa saja boleh, termasuk tidak ada karakter. Nah, kalau model seperti ini, sekali lagi kalian tidak bisa mengcopy rumusnya ke bawah, ya, karena ini sifatnya harus satu-satu diperbaiki. Nah,
Bayangkan sekarang kata olahraga ini kita perbaiki, kita ubah, tidak menggunakan ketik lagi, tapi langsung diganti alamat selnya yang mewakili itu A5. Oke, Bapak akan ketik A5 di sini. Cuma kalau kita ketik A5 seperti ini di dalam tanda petik, ingat hati-hati, ini artinya kita mencari tulisan atau teks A5 di dalam kolom hobi. Jelas tidak ada hobi yang namanya A5 di sini, tidak akan memenuhi syarat. Oke, maka jawabannya 0, jangan heran. Nah, jadi dalam hal ini kalian harus memisahkan antara A5 dengan tanda bintang itu, yakni dengan menambahkan tanda petiknya. Jadi dalam hal ini Bapak akan tambah tanda petik. Jadi ini dianggap satu buah teks, bintang itu satu buah teks. A5-nya tidak boleh diapit petik karena dia adalah alamat sel. Alamat sel tidak boleh diapit petik. Ya, kalau kalian ingin memperlakukannya sebagai alamat sel, maka ini harus dianggap terpisah. Bintang terpisah, A5 itu satu data. Nah, untuk menggabungkannya jadi satu buah teks, kalian harus ingat kembali materi tentang teks kita, pengolahan data teks, di mana kalau ada kumpulan teks yang mau digabung, kalian bisa pakai text join salah satunya, atau kalian bisa menggunakan simbol ampersand atau simbol dan biasa disebut untuk menggabungkannya. Jadi ini artinya gabungkan data bintang dengan kata data yang ada di A5 itu olahraga dengan bintang, sehingga total nanti yang diperoleh adalah bintang olahraga bintang. Oke, enter, maka nanti kalian bisa copy. Bayangkan ini sudah pakai alamat sel dan ini bisa akan berubah. Silakan dicoba.